Halo semuanya, selamat datang di podcast Filsafat Manusia. Dan gue Kamila Ramaya dan rekan gue. Dan Andi, ada teman-teman kita lainnya, yaitu Hai, gue Arif. Gue siap banget buat bahas topik ini bareng teman-teman semua. Hai semuanya, gue Agas. Gak kalah dong, kalau temen gue tadi udah excited banget, apalagi gue lebih ready nih buat bahas topik pada episode kali ini. Dan kita tuh topiknya tuh bakal seru banget nih, berkaitan sama Gen Z. Kita ya dong. Gen Z kan? Iya, kalian mau tau gak nih topiknya tentang apa? Apa tuh? Topiknya tuh tentang FOMO. Oh, Itu problem. Nah, selain FOMO kita juga bakal bahas tentang JOMO, guys. Teman-teman gue apa JOMO? apa sih guys? Iya, jujur gue tau gak sih? Belum tau. Maka dari itu, tetap stay tune, kita bakal bahas FOMO dan JOMO. Yang dari perspektif eksistensialisme. Kita bakal membahas filsafat juga nih, makanya stay tune ya guys. Dan kita bakal masukin narasumber yang udah banget ya. Jadi jangan kemana-mana ya guys. Nah, kita langsung mulai nih ke pembahasan pertama, yaitu tentang eksistensialisme. Menurut Adit nih, apa sih kata eksistensialisme itu? Menurut lu tuh apa sih artinya? Oke, kalau dari yang gue baca ya, eksistensialisme itu intinya kayak eksistensi yang ngajarin manusia punya kebebasan penuh akan dirinya buat milih jalan hidupnya sendiri. Tapi ada tapinya nih, kalau eksistensialisme ini itu kebebasan penuh untuk milih jalan hidup sendiri, tapi harus punya tanggung jawab atau responsibility yang mengikutinya. Jadi nggak cuma ya udah pilih aja, tapi harus ada konsekuensi di baliknya. Iya, bener banget lagi. Relate sama gua gimana di kehidupan nyata, kebebasan itu gua ngerasa susah banget buat dijalanin. Karena kita tuh hidup di tengah ekspektasi keluarga, society, bahkan di circle pertemanan pun ada. Kita kayak dikasih kebebasan, terus juga di saat yang sama kita juga harus mematuhi moral yang ada. Jadi tuh setiap kebiasaan yang kalian pilih dibarengin dengan konsekuensi dari pilihan kalian itu. Kalau dari Agus apa sih? Kelanjutan dari yang Andi ya, gue setuju banget sama Andi karena kenapa? Karena dari ekspektasi yang muncul itu memunculkan tekanan, Bener banget ya. dan dari tekanan itu memunculkan yang namanya kecemasan eksistensial. Kayak pernah nggak sih kita bertanya pada diri kita sendiri kayak ini sebenarnya apa yang gue mau, atau saya ini emang benar gue mau, atau gue ngikutin orang lain aja. Nah, dan kayak gue yakin banget Gen Z kayak kita gini itu pasti pernah banget ngalamin hal gitu ya nggak sih? Jangan jangan diri gitu. Jadi eksistensialisme tuh secara nggak langsung kayak kita tuh cuma ngejar ekspektasi orang lain aja nggak sih? Jadi kita ekspektasi kita sendiri juga belum tentu terpenuhi nggak sih? Terus habis itu kita secara nggak langsung bisa jauh sama diri kita sendiri. Dan yang paling parahnya nih kalau menurut gue, kita bisa kehilangan tujuan hidup kita tuh mau ngapain? Mana nggak sih tuh? Iya. Kalau tujuan aja udah hilang, gimana mau lanjutin hari-hari ke depannya nggak sih? Nah, kalau istilahnya tuh bahasa simpelnya mungkin autopilot kali ya. Oh. Jadi kita kayak ngikutin jalan yang udah ada aja. Bahkan kita nggak tahu jalan itu tuh benar-benar bernilai buat diri kita atau justru itu bernilai buat orang lain. Kayak disetir ya. Iya, betul kayak gitu. Nah, udah seru banget ya sih ini pembahasan. Baru alfa banyak kali. Padahal ada banget. Iya, udah daging banget ya tentang kebebasan ya, eksistensialisme. Nah, kebebasan itu kan tadi disebutin nih, kalau misalnya kita tuh bebas ngelakuin tapi kita ada konsekuensinya. Tapi kadang tuh kita malah ngerasa kita tuh memenuhi ekspektasi orang, ya nggak sih? Iya. Dan ini berkaitan banget sama fenomena apa di FOMO. sebenarnya. Lihat gak sih? Kaitan banget nih, lain banget. Nah, FOMO itu kepanjangannya fear of missing out. Nah, ya langsung takut ketinggalan trend, ketinggalan momen, ketinggalan yang viral-viral nih. Ya kayak makanya Anjas tuh. Oh iya, gua. Sebelum kita lanjut lagi nih, kita bakal nanya ke Adit nih, penyebab FOMO itu apa sih menurut lu? Sebenarnya penyebab dari FOMO itu ada banget di sekitar kita, bahkan pas bangun tidur kita pasti FOMO. Ketika kita buka sosial media, bangun tidur buka HP lihat medsos langsung FOMO, ada isu-isu terbaru atau ada tempat-tempat baru yang viral nih harus banget dikunjungi. Padahal sebenarnya jauh dari rumah. Biasanya di Blok M lah sih itu. Iya, ngantrinya lama lagi, waiting list kan. Dan dari kita buka Instagram, TikTok dan segala macam itu kan kita melihat kalau hidup mereka itu kayak yang keren, edgy, terus sukses, produktif, liburan dulu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu kehidupan aslinya. Mungkin bisa lebih baik atau lebih buruk, kita nggak tahu. Benar banget. Nah, abis dari penyebab tuh pasti ada dampaknya nggak sih guys? Kayak kok setiap apa yang dilakukan pasti ada dampaknya. Nah, FOMO itu dampaknya apa sih guys? Nah, kalau bicara soal dampak, FOMO nih emang negatif. Iya banget ya, parah banget. Bahkan itu dampaknya negatif ke kita karena FOMO tuh bikin stres, overthinking, terus juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Bayangin dari FOMO dan yang semuanya itu kan kita bisa jadi gangguan tidur.
selain itu juga krisis makan hidup tadi. Jadi kalau dalam eksistensialisme ini sebut sebagai krisis makan hidup, itu kita jadi kayak ngerasa hidup kita gini-gini aja, nggak ada kemajuan. Kenapa? Karena kita ngerasa harus, kita terpaksa sih, jadi tekannya lebih terpaksa catch up sama hal-hal di luar sana, tren-tren yang berkembang, yang sebenarnya ya kita nggak terlalu butuh ya nggak sih? Benar, benar. Doang. Oh, takut SG. Aduh, kamu jangan ngomong aku dong. Oke, kalau dari gue mungkin ini ya akibatnya kali ya. FOMO tuh yang paling ngedeskripsiin satu kata tuh menurut gue impulsif. Iya nggak sih? Benar Benar banget. Benar banget. Bisa aja nih kita maksain beli barang A yang lagi ngetren banget, padahal sebenarnya tuh kita nggak perlu banget. Kita nggak ada duitnya, atau nggak memang kita nggak suka sama modelnya aja, tapi tetap dipaksain supaya lo terlihat on nih sama orang-orang. Iya nggak sih? Parah banget ya. Nah, terus habis itu kalau kita nih, Gen Z kan suka ikut kegiatan-kegiatannya. Bisa aja kita ikut kegiatan yang ternyata nggak sesuai sama mau kita, cuman kelihatan kayak, wah si Catherine ini misalnya produktif banget ya. Padahal ternyata gue tuh nggak suka kegiatannya. Jadi gue paksa-paksain aja tuh supaya terus-terusan ikut kegiatan itu dan terlihat on di publik. Malah gak nyaman ya gitu ya. Kalau Nggak dipaksakan diri. Cuma buat validasi orang doang. bener-bener validasi doang. Istilahnya kayak gaya elit ekonomi sulit. Bisa banget. BPJS. Apa tuh? Budget pas-pasan jiwa sosial. Aduh, relate banget lagi, bener banget lagi. Semoga kita sih nggak kayak gitu ya. Gen Z tuh harus mencontoh. Pintar-pintar nih guys, sebagai Gen Z nih harus pintar. Sadar. Bener banget. Nah, ini udah sebagai sih kita bahas terkait sama FOMO nih. Nah, tapi kita sebelum masuk lebih jauh nih, kita bakal tadi kan ada narasumber yang dari nih kan. Siapa tuh? Nah, sekarang kita bakal terhubung nih guys sama siapa nanti? Kita udah terhubung di sini sama Clara. Halo Clara, apa kabar? Hai, mana? Halo guys, Gimana nih kabarnya Clara? puji Tuhan baik. Senang ya bisa tersambung sama kalian lewat video call. Iya. Makasih banyak nih udah nyempetin waktunya buat video call sama kita nih. Nah, kita langsung masuk gak sih ke pertanyaan pertama. Boleh tuh. Nah, menurut lu tuh gimana sih kalau misalnya FOMO itu dilihat dari perspektif eksistensialisme? Oke, kalau menurut gue ya, kalau berdasarkan pandangan dari eksistensialisme, FOMO itu muncul ketika seseorang terlalu menggantungkan makna hidupnya sama pengakuan eksternal. Sering banget, misal nih, kita kan sering ngeposting gitu kan di sosmed. Kadang kita suka ngecek bolak-balik gak sih, berapa banyak sih yang udah likes, yang udah nonton. Nah, hal-hal kayak gitu tuh menjadikan patokan nilai diri kita yang akibatnya kita tuh kehilangan sama kebebasan diri yang otentik. Kita seringkali bikin pilihan bukan karena itu penting atau bermakna bagi diri kita, tapi karena takut enggak dianggap atau ketinggalan tren. Oh, menarik banget nih bahasannya nih. Nah, kalau menurut lo, dampak apa sih yang paling signifikan dari fenomena FOMO terhadap identitas diri seseorang itu? Dampak paling signifikannya sih kalau FOMO ini ya, bikin kita terus-terusin ngeraguin pilihan hidup kita sendiri. Jadi kita tuh gampang kebawa arus cuman karena nganggap standar orang lain tuh lebih benar daripada kita. Jadinya kan identitas diri kita juga rapuh ya teman-teman, nggak stabil, gampang kegeser hanya karena perbandingan sosial itu tadi. Ya, wah makasih banyak nih. Itu benar insightful banget guys. Betul. Kayak kita tuh udah jadi kebuka lebar nih tentang pengetahuan kita sama terkait Dari perspektif eksistensialisme. eksistensialisme. Nah, kalau menurut Clara nih, apa sih solusi yang bisa kita ambil nih biar nggak FOMO-an gitu? Kalau solusinya, teman-teman pernah dengar JOMO nggak sih? Oh, maksudnya kita nih, JOMO itu apa sih? Kalau boleh tahu Clara, kita tuh belum tahu banget. Nah, JOMO ini atau yang sering disebut joy of missing out. Kita tuh melalui pandangan ini bisa belajar menikmati momen, menikmati apa yang kita punya sekarang dan sadar kalau nggak semua itu harus ikutin yang apa yang ngetren sekarang. JOMO tuh sejalan banget loh teman-teman dengan eksistensialisme. Wah, bener banget sih. Kayak kita tuh bisa aja kita tuh bahagia karena nggak ngikutin orang gak sih? Iya. Itu jadi diri kita sendiri. Iya, bener banget. Betul. Nah, itu dia kan JOMO ini bisa bikin hidup kita lebih sadar, terus juga lebih bertanggung jawab dan bisa kembali ke diri sendiri. Gitu, guys. Wah, Keren. enak banget gak sih penjelasan bahasa tuh bahasa baik gak sih? Iya, benar-benar. Masuk ke kita. Kalau makasih banyak nih. Makasih banyak nih buat insight-insightnya dan buat pemahaman kita terkait JOMO nih apalagi nih. Tapi sayangnya kita udahan ya Iya. sama Clara karena Clara lagi ada urusan nih guys. Iya, terima kasih kalau udah menyempatkan bisa hadir di sini.
Thank you, Bala. Terima Dadah kasih juga Kak. semuanya. Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih banyak Kak Clara udah ngasih nih insight ke pendengar juga nih. Selain kita pendengar pasti udah denger jawaban lu udah ke ini gak sih? Bayang. Udah kebayang. Ayo dong. Nah, lanjut nih kita bakal setelah dengerin penjelasan Joko dengan bahasa Bali tadi. Bahasa Bali karena tadi udah banget. udah Udah banget sih, banget. udah banget ya sih. Nah, menurut kalian nih dari pembahasan kalangan itu apa sih yang kalian bisa kutip dari apa yang kalian bicarain, dan contoh apa aja sih yang kalian udah pernah ngalamin gitu Iya, iya. dalam kehidupan? Boleh, Mai? Dari gue kali ya, boleh. Oke. Salah satu nih kata-kata Kala yang paling ngena buat gue itu waktu Kala bilang gue gak ikut yang tren juga gak apa-apa gak sih, kayak gitu. Itu salah satu definisi simpelnya buat jelasin Joma menurut gue. Gimana tuh kita ya udah fokus sama kebutuhan diri kita sendiri aja. Selama kita happy juga kehidupan kita juga aman-aman aja gak sih? Nah, Jomo itu gue terapin di kehidupan gue waktu weekend. Ini almost tiap weekend. Jadi, tiap weekend itu, gue off medsos. Jadi, waktu teman-teman gue upload di Twitter, di Instagram, di TikTok, ya udah gue diem aja di rumah ngelakuin kegiatan-kegiatan yang gue suka. Contohnya kayak nonton Netflix, atau gue misalnya baca buku. Pokoknya ya udahlah, gue pegang pergi kemana-mana juga gue gak masalah. Yang penting gue happy. Bener sih. Kayak weekend lu tuh enjoy ya? Bener, minta. Saya Jadi tidak terpengaruh orang-orang loh. Iya, lanjut dong. Kalau dari Abi coba. Kalau dari gua mau ngasih tahu sih kalau dari yang gua baca-baca secara psikologis ini Jomo bisa ngebantu kita buat ningkatin kesehatan mental kita. Terus juga bisa ngurangin stres nih Jomo. Buat kalian yang sering burnout, stres, gak harus ngikutin ini, ngikutin orang lain. Terus juga Jomo ini bisa bikin kita lebih percaya diri. Kayak kita nggak harus dituntut untuk ngikutin tren-tren yang ada, kita bisa jadi diri kita sendiri gitu. Nah kalau dari gua pernah kalah ya sih. Apa tuh? Boleh dong ceritain gitu. Tapi gue pernah di tongkrongan gue ini, teman-teman gue kayak setiap nongkrong kayak bawa ceweknya gitu. Aduh. Dia sering bawa, temen-temen gue sering bawa ceweknya kayak ngobrol, kayak nongkrong aja sih itu rame-rame. Tapi di sisi lain gue kan gak ada ya, belum ada. Nah gue juga gak harus buru-buru tuh nyari pacar. Dimana gue juga lagi gak into itu, gue lagi gak Lagi fokus ke yang lain. iya betul, lagi gak harus ngikutin itu. Gue bisa jadi diri sendiri. Gue gak, masa iya gue nyari pacar Tapi gak sayang. Kalau jadi kita sosial. Itu nongkrongan. Masa ceweknya dipakai cuma buat upload medsos Iya. doang? Iya. Masa iya bayar cewek buat itu? Iya, parah. Jadi gitu guys, jadi ya jadi diri kalian aja lah sendiri di situasi atau lingkungan manapun. Wah, udah relate banget nih. Nah, kalau misalnya dari Agnes nih, pernah nggak sih, dan apa sih tadi yang bisa diambil dari Clara tadi? Oke, kalau yang diambil dari Kala tadi, kan tadi kita juga udah bahas dari Adit, eksistensialisme dan Jomo. Ternyata Jomo ini masuk banget sama konsep eksistensialisme karena Jomo ini kan kebebasan yang sadar tapi bertanggung jawab seperti konsep eksistensialisme tadi. Jadi kita memilih sesuatu kan karena itu orang lain, tapi memang kita ngerti itu dan dilanjut kita memang. Dan kalau soal pengalaman, itu pernah kayak contoh kita ini kan masuk dari country yang ada. Kemana setelah country itu kan banyak banget penawaran kan universitas kan ya. Leceh-leceh gitu ya. Jelas. Nah, tapi di saat itu gue ngerasa kayaknya gue belum siap deh. Gue belum siap, gue belum ya kan gak tertarik. Cuma mungkin belum ada yang menggugah banget gitu kan. Jadi Adaptasi juga ya. yes, masih mau adaptasi. Jadi di saat itu pada berbondong-bondong daftar rame-rame makanan kita. Ya gue memilih untuk enggak sih, memilih gak daftar dulu deh karena dia belum siap sama gue belum mau juga. Jadi itulah Jomo-nya seorang Anda ada yang ngomong ya kan. Jadi udah bisa nih nerapin Jomo di kehidupan ya. Udah bisa banget. Saya. Adik-adik Nah, nyambung dari Aga, Sadi, dan juga Clara, bahkan dari beberapa penelitian yang gue baca ya, itu nunjukin kalau Jomo itu bisa bikin Gen Z lebih produktif, lebih fokus, yang tadi disebut Aga tadi lebih fokus, dan mentalnya jadi lebih stabil, karena nggak ikut ikutan sama orang lain. Nah, ini juga bukan sebuah, jadi nanti ke depannya bukan sebuah tren aja, tapi juga bisa jadi healthy living buat kita semua. Prinsip gitu lah ya. Iya, contohnya mungkin kalau dari gue, ketika
ada berita yang masuk di gue nggak selalu kayak melihat itu sebagai bahan gue untuk membaca gitu. Karena ketika ada informasi-informasi yang beredar di internet yang sebenarnya itu nggak penting, kita nggak usah baca, mendingan kita baca yang lain dan fokus ke hal-hal yang memang lebih penting daripada berita-berita sensasional yang beredar gitu. Misalnya kayak kasus kemarin, kayak kasus Tumblr gitu kan. Ada Tumblr lagi. Nah, Tumblr itu kan sebenarnya isunya tuh sensasional ya teman-teman. Cuma ada yang lebih penting nih, yaitu kayak berita Sumatera kemarin, yang banjir bandang, sampai 3 provinsi itu. Itu kan sebenarnya lebih urgent gitu, beritanya lebih harus kita lebih ikuti, lebih simak gitu kan. Betul banget. Jadi daripada kita ikut-ikutan berita yang Tumblr, mendingan kita ikutan berita yang lebih exposure lebih gede, yang lebih emang Bermanfaat ya. bermanfaat buat kita semua, dan juga kita bisa ikut turun langsung ke situ, ke Sumatera gitu. Benar banget lagi. Jadi banyak banget nih ternyata kegiatan nih di kehidupan kita masing-masing nih. Nyambung gitu sama ya. Nah, tapi sayangnya udah selesai nih kita episode hari itu udah selesai guys. Tapi sebelum itu agak kesimpulan nih yang bakal disampaikan sama Arti. Dari obrolan kita tadi ya guys, kita bisa tahu kalau esensialisme itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Di mana ada kebebasan itu diikuti oleh tanggung jawab yang harus bertanggung jawabin. Nah, di fenomena esensialisme ini ada FOMO contohnya. Nah, FOMO ini kita dituntut harus ikut-ikutan tren-tren yang ada dan dipaksa kayak gue gak mau ketinggalan gitu. Tapi untuk melawan itu ada caranya, yaitu dengan JOMO atau Joy of Missing Out. Kita bisa jadi diri kita sendiri, nggak harus dipaksa untuk ikut-ikut tren yang ada. Nah, JOMO ini adalah cara yang paling positif. Untuk selanjutnya kita harus sampaikan hashtag JOMO, cara baru lawan FOMO. Ini harus dijelaskan nih guys buat para pendengar dan penonton nih, jangan lupa kita ramaikan hashtag berikut biar pada gak FOMO-an lagi. Iya. Nah, terima kasih banyak udah dengerin podcast yang seru banget ini. Dan jangan lupa buat subscribe juga atau enggak share ke teman-teman. Dan jangan lupa buat dengerin podcast kita selanjutnya karena bakal lebih seru lagi. Betul. Ada episode selanjutnya berarti kita ada guest star tuh bakal dandor lagi. See you again. Oke, kita bakal udah guys. Bye. Bye. Bye.